Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam acara Renungan SOS. Puji Tuhan. Mengawali renungan ini kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi yang indah ini kami boleh menikmati kembali hari yang baru, melewati petiduran malam yang sudah kami lewati dengan begitu indah. Engkau sudah bangunkan kami dengan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati daripadamu. Terima kasih Bapa. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, pagi yang indah ini kami mau duduk diam, mendengarkan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu merupakan terang bagi kaki kami, pelita bagi jalan kami, dan pedoman bagi hidup kami menghadapi semua aktivitas kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Allah kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih pada tema yang sama, ibadah yang agung, ya. Nah, hari ini kita masuk pada tanggal 12 hari ini kita masuk kepada bagian yang kelima, ya, yang kita akan bahas mengapa ibadah kita begitu agung. Bagian kelima ini adalah karena kita yang akan kita baca di dalam 1 Korintus 4 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. 1 Korintus 4 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebelumnya saya baca dulu nas pokoknya bagian yang kelima, ya. Saya baca dari awal. 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, ya. Mengapa dikatakan ibadah kita begitu agung? Sebab ada 6 rahasia yang terdapat di dalamnya. Yang pertama adalah Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Itu poin yang pertama. Mengapa Yesus hadir di setiap ibadah yang kita lakukan, ya. Dan itu sudah kita bahas. Poin yang kedua adalah dibenarkan di dalam roh, ya, dalam roh. Poin yang ketiga adalah yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, ya. Poin yang keempat adalah diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Poin hari ini, poin yang kelima, mengapa Yesus hadir di tengah-tengah setiap ibadah kita sehingga ibadah kita dikatakan begitu agung, ya. Nah, poin yang kelima ini kita perhatikan, bunyinya demikian: yang dapat dipercaya di dalam dunia. Nah, saudaraku yang kekasih, ketika Yesus masih ada di dalam dunia ini, ya, saudara tahu, orang-orang yang telah menjadi milik Tuhan, khususnya orang-orang Yahudi, ya, yang sedang menantikan Mesias, itu cuma sedikit orang, ya, dari sekian populasi yang ada pada masa itu. Makanya surat Ibrani diberikan bukan kepada suatu jemaat lokal. Itu diberikan kepada jemaat orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen. Itu tujuan penulisan kitab Ibrani, ya. Nah, di sini, ya, Yesus itu pada waktu masih di bumi bukan hanya orang Yahudi saja. Orang-orang non-Yahudi, mereka itu mempercayai Yesus dibanding orang-orang Yahudi, ya. Saudara tahu, ada orang-orang sakit, ya, orang-orang buta, orang lumpuh, ya, bahkan orang mati, ya. Karena mereka percaya kepada Yesus, mereka datang kepada Yesus. Amin, saudaraku. Bukan cuma sakit penyakit yang disembuhkan, kebutuhan hidup pun manusia Dia berikan. Bayangin, secara logika nggak masuk akal. Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang, itu tidak termasuk anak-anak dan perempuan. Cuma dengan 2 ekor ikan, 5 ketul roti, impossible bagi manusia. Filipus yang waktu itu mungkin sudah punya titel S1 ekonomi, dia bilang Tuhan, ya, dia bilang guru.
Orang sebanyak ini mana mungkin 200 dinar pun nggak cukup membeli roti. Seandainya pun cukup. Pabrik mana yang gini hari saat seperti ini? Ya udah mau menjelang malam. Telah sedang menyediakan 5.000 roti. Kira-kira argumentasinya begitu. Tapi kita lihat. Yang impossible bagi manusia. Nothing is impossible bagi Tuhan. Amin saudaraku. Jadi kita lihat. Orang percaya nggak bawa bekal. Waktu banyak orang itu yang termasuk 5.000 orang. Nggak bawa bekal. Ya, mereka nggak kepikir bawa bekal. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa Yesus itu ajaib. Setelah hampir matahari tenggelam, Yesus tantang murid-muridnya, kamu kasih makan. Corona seperti argumentasi dari Filipus tadi. Dari mana? Duit 200 dinar gak cukup. Udah, katakanlah bisa cukup duitnya. Mana ada pabrik dalam sekilas, ya secepat kilat bisa menyajikan roti 5.000 orang ya. Tapi kita lihat. Orang banyak itu percaya kalau ketika mereka ketemu Yesus bukan sakit penyakit saja yang mampu disembuhkan oleh Tuhan. Kebutuhan mereka yang tanpa mereka pikirkan kita mau makan apa, mereka nggak bakal disiapkan oleh Yesus. Mengapa? Yesus menyatakan kepada publik Yahudi dan orang yang ada pada masa itu, dialah Yehova Rafa, mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Amin saudara. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dahsyat nggak Tuhan? Kenapa banyak orang datang setiap kali Yesus mengajar, ya, berkhotbah? Karena Yesus dapat dipercaya. Apa aplikasinya? Poin yang kelima ini untuk gereja. Kita orang percaya yang hidup di akhir zaman ini. Apa aplikasinya? Kita baca. Ya, 1 Korintus 4 ayat 1 dan ayat 2. Mari kita dengarkan ayat ini. 1 Korintus 4 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikianlah hendaknya ya, orang memandang kami ya, sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ayat 2 perhatikan. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Haleluya. Kehadiran Yesus di tengah-tengah setiap perkumpulan orang percaya dimanapun di seluruh kolong langit ini. Kami lihat, kita dapat dipercaya. Haleluya. Yesus nggak mau ngumpul dengan orang yang tidak dapat dipercaya. Perhatikan ini. Poin yang kelima. Mengapa Yesus harus hadir di setiap ada perkumpulan orang percaya? Ya, di seluruh kolong langit alam semesta ini. Sebab dia tahu orang-orang yang dipilihnya dapat dipercaya. Bayangin, Yesus tidak positif negatif thinking kepada orang-orang yang dipilihnya. Supaya orang-orang yang dipilihnya, termasuk kita pagi ini, kita benar-benar harus hidup sesuai kebenaran firman Allah. Supaya kita tetap masuk kategori orang-orang yang dapat dipercaya. Haleluya. Amin saudaraku. Itu sebabnya ibadah kita, Rasul Paulus bilang ya, Tuhan bilang melalui Rasul Paulus, dan Paulus kirimkan surat ini kepada Timotius. Timotius ingat ya, ingat Timotius. Saudara bilang ingat, jangan lupa. Apa yang perlu diingat? Di dalam setiap persekutuan ibadah kita, apapun itu bentuknya, saya katakan ibadah raya, ibadah kolom, ibadah rayon, ibadah persekutuan doa. Ingat, Raja di atas segala raja ada di tengah-tengah kita. Itu sebabnya dikatakan ibadah kita sesungguhnya, perhatikan saya baca lagi, dan sesungguhnya 1 Timotius 3:16 alinea yang pertama berkata apa? Dan sesungguhnya, bukan pura-pura ya, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita yang harus diketahui oleh setiap orang-orang pilihan, karena belum semua orang pilihan mengetahui rahasia ini. Makanya tiap ibadah ada orang suka mondar-mandir masuk ke tempat ibadah ya, ya puji Tuhan kalau memang dia waktu masuk ibadah belum terasa mau kebelet, mau berhubungan dengan toilet. Tapi kalau memang dia sadar, nanti aja lah kalau udah kebelet baru keluar dari tempat ibadah, itu
Tuhan tidak mau. Kita menghormati hadirat Allah di dalam setiap persekutuan ibadah kita. Poin pertama itu adalah apa? Tuhan mau kita disiplin dalam ibadah. Itu yang Tuhan inginkan, ya. Sebabnya poin yang kelima, mengapa dia hadir di tengah-tengah ibadah kita? Kita adalah orang-orang pilihan yang Tuhan sudah pilih, dapat dipercaya. Jaga ini, saudara. Yesus yang memberikan statement, bukan kita yang memberikan statement. Tuhan, kita kok dapat orang-orang, kita kok bisa kok. Tuhan percaya deh sama kami. Enggak bisa. Kalau Tuhan bilang begitu, kita harus belajar. Karena Tuhan tahu belum semua orang pilihan yang memahami, menyadari hal ini. Jadi mari kita mau belajar, kita hidup seturut kebenaran firman Allah supaya kita tetap dikategorikan dia dapat Tuhan. Kita orang-orang yang dapat dipercaya. Amin, saudaraku. Nah, apa respon kita? Ini respon menyikapi apa yang Yesus katakan bahwa kita orang-orang yang dapat dipercaya. Mari kita baca, ya. 1 Korintus pasal 2 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Nah, ini kita lihat respon kita menanggapi, menyikapi statement Yesus tentang pribadi kita, tentang kita sebagai anak-anak Tuhan atau orang lainnya. Apa? 1 Korintus 2 ayat 4 dan 5. Demikian bunyi firman Allah. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak disampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Saya berhenti di sini dulu. Kita orang-orang yang dapat dipercaya, ya. Dari poin yang keempat kita dapat mandat apa? Untuk memberitakan kabar baik, berita keselamatan kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah. Ingat, supaya mereka percaya dengan kita dan percaya dengan berita keselamatan yang kita beritakan. Ingat, dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan kesaksian tentang Tuhan. Perhatikan ayat 4 tadi, saya baca lagi. Baik perkataanku, ya, maupun pemberitaanku. Perhatikan, tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Hikmat di sini bukan hikmat Allah, tapi merujuk kepada hikmat manusia. Memberitakan kebenaran firman Tuhan, bersaksi tentang Tuhan, jangan dengan hikmat yang kita miliki dari dunia ini. Ingat, sumber hikmat ada 3. 1 dari Allah, 2 dari dunia, 3 dari iblis. Hati-hati. Baik perkataan kita kesaksian, baik pemberitaan kita tentang kebenaran, tentang berita keselamatan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jangan pakai pengetahuan kita. Otak yang Tuhan beri harus kita pakai. Tapi biar Roh Kudus yang akan menggunakan otak kita. Hikmat harus berasal dari Tuhan. Ya. Jangan pakai kata-kata hikmat yang mampu meyakinkan orang karena pintaran, disiplin, ilmu yang kita miliki. No. Kita memberitakan kabar keselamatan bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal. Harus dengan hikmatnya Tuhan. Ya. Ada lagu-lagu orang Pantekosta tempo dulu. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohmu kata Tuhan. Amin. Bukan oleh kuat dan gagah, tapi oleh pertolongan Roh Kudus, oleh hikmat Tuhan. Ayat yang kelima, perhatikan. 1 Korintus 2 ayat yang kelima. Supaya Paulus ingatkan kepada anak Tuhan, ya, memberitahukan kepada anak Tuhan tentang apa dan siapa dan apa yang diberitakan Paulus. Paulus katakan apa? Supaya, ya, iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia. Perhatikan itu. Jadi orang percaya, termasuk pendeta, jangan memakai hikmat manusia, kepintaran manusia, menyampaikan kebenaran firman Allah. Itu tidak berlayak dan tidak diperkenan Tuhan. Hikmat manusia bagaikan apa, saudara? Kain kotor, kata Yesaya 64 ayat 6. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, sebelum dia dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, apa yang terjadi? Yesaya katakan, apa, saudara? Kebenaran kita bagaikan kain kotor. Orang mana udah bilang sama dengan tarapu. Kain kotor. Orang gigai, orang gak suka.
mau pegang itu kain kotor. Ya. Kemudian Paulus bilang kepada anak-anak Tuhan yang ada di Roma, sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, tidak ada yang benar, seorang pun tidak, termasuk hikmatnya itu tidak berarti di depan Allah. Ya. Itu Roma 3 ayat 10. Paulus dalam ilham roh Allah itu dikasih tahu anak Tuhan yang ada di kota Roma. Sejak Adam jatuh ke dalam dosa, bahkan sampai zaman sekarang, orang yang belum dilahirkan kembali, hikmat kapitalannya yang hebat, profesor, doktor, hati-hati. Mereka memiliki hikmat yang bukan dari Allah. Yang belum kenal Yesus, yang belum lahir baru. Nanti ketika mereka lahir baru, bukan berarti disiplin ilmu yang mereka capai, misalnya orang yang punya titel sampai profesor, doktor, itu Roh Kudus akan pakai. Haleluya. Roh Kudus kasih hikmat sehingga disiplin ilmu yang mereka pakai dapat memuliakan nama Tuhan. Contoh, orang-orang Majus waktu kelahiran Yesus, dari mana mereka? Dari timur. Mereka ahli-ahli astronomi, mempelajari alam semesta, planet-planet yang ada di angkasa luar, bintang-bintang. Orang-orang Majus memiliki disiplin ilmu astronomi. Ketika melihat bintang, bintang yang satu ini kok aneh. Dan apa yang mereka lakukan? Ketika mereka melihat ini bintang aneh, mereka mulai menyelidik disiplin ilmu yang mereka miliki. Di situ Roh Kudus campur tangan. Apa yang terjadi? Roh Kudus menerangkan dalam hati mereka. Bintang yang kalian lihat itu adalah menunjukkan bahwa hari ini, sesuai catatan Lukas, hari ini itu deklarasi bala tentara surga kepada para gembala di padang Efrata. Hari ini telah lahir. Ya, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Di mana saudara? Di Bethlehem, di kota Daud hari ini. Tetapi Roh Kudus dengan kehadiran bintang itu menerangkan dalam hati orang-orang Majus. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Kristus Tuhan di kota Daud, dia adalah raja di atas segala raja. Makanya ketika orang Majus datang, Yesus bukan ada lagi di palungan, Yesus sudah ada di rumah. Itu catatan Lukas. Dan apa yang terjadi di sana dikatakan apa? Diperkirakan Yesus sudah berumur 2 tahun. Siapa yang memberitahu orang-orang Majus ini Yesus adalah raja? Ya itu yang saya katakan tadi. Ketika melihat bintang itu, dengan disiplin ilmu yang mereka miliki dan penerangan dari Roh Kudus, Roh Kudus berbicara di hati mereka. Itu adalah raja kalian yang ciptakan kalian. Bayangin saudara, tanpa memakai akal mereka, mereka percaya. Muncul iman di situ. Makanya mereka nggak tunggu lama. Sejak mereka lihat bintang itu, satu mereka berkemas, dan dengan rombongan yang ada mereka pergi. Diperkirakan 2 tahun lamanya perjalanan mereka. Sebab pada masa itu belum ada pesawat terbang, saudara. Ini sekilas saja demi melengkapi apa yang saya sampaikan. Orang-orang Majus kalau pakai akal mereka nggak mungkin. Tapi mereka tunduk kepada penjelasan penerangan Roh Kudus. Akhirnya mereka yakin itu adalah Tuhan. Itu adalah Raja. Makanya ketika sampai di Bethlehem, di Yerusalem, mereka masuk ke mana? Ke istana Herodes. Mereka tanya, daulat tuanku Raja Herodes yang agung, yang mulia. Nah, kira-kira begitu bahasanya. Di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Kok mereka tahu di mana raja orang Yahudi? Roh Kudus yang memberikan tahu mereka betapa dahsyat Tuhan kita bekerja. Mereka taklukkan disiplin ilmu, hikmat pengetahuan yang mereka miliki dari dunia, tunduk di bawah pikiran Kristus, sehingga mereka yakinkan, aminkan. Ya, Roh Kudus katakan kepada orang Majus. Kembali lagi ke konteks kita. Dalam pemberitaan firman Allah, menyampaikan berita keselamatan kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah sampai saat ini. Ingat, kita orang yang dapat dipercaya apa? Kita mengandalkan hikmat Tuhan beserta dengan tuntunan Tuhan. Amin, saudaraku. Sehingga kita bisa dipercaya orang. Ternyata benar ya, Pak Pendeta Albert, kira-kira begitu ya. Pak Pendeta Albert bilang itu benar banget. Betul-betul Alkitabiah. Amin, saudara. Dan orang bukan memuji kita, memuji Allah yang dapat dipercaya menyampaikan, meyakinkan orang tentang berita keselamatan yang ada di dalam
Yesus. Saudaraku, kita masuk poin yang keenam, besok hari. Hari ini poin yang kelima sudah selesai. Mengapa Yesus hadir di tengah-tengah ibadah kita? Karena kita di pandangan Yesus, kita orang-orang yang dapat dipercaya. Kalau orang nggak dapat dipercaya, nggak mungkin ada firman Tuhan berkata, Matius 18 ayat 20. Ya, bilang apa? Barang di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, aku ada di tengah mereka. Nggak mungkin. Kenapa Yesus ada di tengah-tengah kita? Sehingga ibadah kita dikatakan begitu agung. Ada kehadiran kita karena kita orang-orang yang dapat dipercaya. Makanya setiap ibadah saudara jangan main-main. Disiplin terhadap kehadiran Tuhan. Agar ibadah itu tertib dan teratur. Ya, saya percaya Roh Kudus akan menerangkan lebih sempurna dalam hati saudara dibanding saya yang masih banyak keterbatasan. Namun saya percaya apa yang saudara-saudara dengar saat ini, Roh Kudus akan lebih menerangkan lagi. Haleluya. Sebelum saya akhiri poin yang kelima ini, kita dengarkan satu pujian bagi Tuhan. Haleluya. Kakiku terang bagi jalanku, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau. Dalam segala kelemahan kekurangan kami mengucap syukur bahwa kami di hadapan-Mu orang-orang yang dapat dipercaya. Tuhan, biar kiranya kami bisa dipercaya sebagaimana Engkau dapat dipercaya ketika Engkau masih ada di dalam dunia ini. Dan kami mohon baik kesaksian kami, pemberitaan kebenaran firman Allah tentang keselamatan yang ada di dalam Tuhan bisa dipercaya oleh orang hanya oleh pertolongan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami, dan mampukan kami Tuhan mengaplikasikan kebenaran ini kepada siapapun melalui kehidupan kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai kita ketemu lagi besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.